Nggak mungkin, Dok. Nggak mungkin saya kena penyakit kanker otak. Dokter pasti salah, Dok. Dokter salah. Saya kan menyedekahkan uang saya itu karena saya ingin sembuh dari penyakit saya. Dan sekarang penyakit saya udah sembuh. Jadi saya minta uang saya dikembalikan sekarang juga. Semua uang yang ada di kotak amal itu dan kas masjid kasih ke Bu Santi. Kamu yang bakal menyesal, bukan aku. Karena mulai sekarang kamu udah gak punya uang lagi. Aku yang punya semua uang yang ada di kamu. Kamu udah gak punya apa-apa lagi. Ya, dan mulai sekarang kamu harus mengikuti semua perintahku. Kamu harus segera bercerai dengan Mas Hendra. Nyonya yang meminta saya menikah dengan Mas Hendra, tapi Nyonya yang meminta saya bercerai dengan dia. Saya menyuruh kalian menikah karena waktu itu umur saya tinggal setahun. Tapi sekarang beda kan kenyataannya, saya masih hidup. Jadi saya mau Mas Hendra jadi suami saya. Ayo turun, Bu. Ayo buruan, Bu. Ibu mau dibawa kemana, Santi? Untuk sementara, Ibu akan aku titipkan kepada Jompo. Apa? Enggak, Nak. Ibu nggak mau di sini, Nak. Ibu nggak usah nolak, Ibu nggak usah nolak, Bu. Aku udah nggak punya waktu lagi buat ngurusin Ibu. Aku udah capek, Bu. Jadi untuk sementara waktu, Ibu tinggal di sini. Ibu nggak mau, Nak. Ibu nggak mau dititipkan di sini. Aduh, Bu, Ibu nurut dong. Ini semua kan juga demi kebaikan Ibu. Aku udah benar-benar nggak sanggup ngurus Ibu. Aku banyak kerjaan. Lagi pula kan sekarang ini juga Ibu sering sakit-sakitan. Gak ada yang jagain Ibu, Bu. Tega kamu bicara seperti itu, Nak. Ibu tidak pernah merasa lelah mengurus dan merawat kamu dari kamu bayi sampai kamu dewasa seperti ini, Santi. Ya memang, Ibu memang gak pernah lelah. Tapi aku lelah, Bu. Dan aku gak mau kehilangan semua bisnis-bisnis aku cuma karena Ibu. Aku nyuruh Ibu tinggal di sini biar banyak yang ngurusin Ibu. Biar Bu punya banyak teman seumuran Ibu. Gimana sih? Ayo dong, Ibu harus nurut. Ayo. Ayo. Ayo, Ibu. Ibu, apakah Ibu senang dan tanpa keterpaksaan untuk bersedia tinggal di panti jompo ini? Ibu seneng kan? Ibu nanti bisa punya banyak teman di sini. Iya, Bu. Saya senang sekali di sini. Kalau di rumah kan saya sendirian, nggak punya teman. Alhamdulillah kalau gitu ya, Ibu. Aduh, 1 jam lagi saya harus ke bandara. Saya pamit dulu ya, Bu. Jangan lama-lama ya, Sang. Ibu tenang aja. Setelah urusan Santi selesai, Santi akan segera jemput Ibu. Ibu baik-baik ya di sini ya. Aku pamit dulu ya, Ibu. Jangan lama-lama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepala aku sakit sekali. Basri! Ya, saya Nyonya. Saya Nyonya. Saya. Ya, Bikinin saya teh, terus ambilin obat saya. baik Nyonya. Maaf Nyonya, kok Nyonya besar nggak kelihatan ya? Gak usah ikut campur deh. Ibu udah saya tempatin di panti jompo. Kenapa dititipkan di sana Nyonya? Kan di sini ada saya, ada Arumi yang bisa bantu-bantu menjaga Nyonya besar. Kasihan. Jadi pembantu jangan banyak ngomong ya. Udah sekarang bikinin teh saya dan bawain obat saya.
Buruan! Ya, baik. Buruan! Baik Nyonya, baik, baik, baik. Kenapa sih pusing banget? Iya sayang, Kita jadi ketemu kan hari ini? kamu kesini aja deh ya. Oh ya, ibu yang jadi penghalang hubungan kita udah ada di panti jompo. Oh, ya udah. Kalau begitu sekarang juga kamu kesini karena ada hal penting mau aku bicarain sama kamu. Ya? Mas, kamu aja yang kesini deh ya. Aku capek banget, kepala aku juga sakit banget. Sayang, kamu dengerin aku. Bukan aku nggak mau ke sana. Cuman mobil aku lagi rusak masuk ke bengkel. Jadi aku minta sama kamu kesini. Tapi aku nggak kuat banget, mendingan kamu aja yang kesini ya. Kenapa kepala aku sakit banget? Nyonya, Nyonya bangun Nyonya, Nyonya bangun Nyonya. Nyonya bangun Nyonya. Masya Allah. Nyonya kenapa Bu? Udah ceritanya nanti aja, sekarang kita bawa Nyonya ke rumah sakit. Ayo. HP Nyonya bunyi Bu, udah terima aja, bilang Nyonya tiba-tiba pingsan. Nyonya bangun Nyonya, bangun Nyonya. Halo. Assalamualaikum. Saya Arumi, anak yang bawa Sri pembantu rumah tangga di rumah ini. Nyonya Santi tiba-tiba aja pingsan. Pingsan? Nyonya bangun Nyonya. Saya juga belum tahu penyebabnya apa. Ini baru mau kita bawa ke rumah sakit. Ya udah. Sekarang gini aja. Kabarin saya di mana rumah sakitnya, SMS saya sekarang. Kita duluan. Mbak, Santi kenapa bisa pingsan? Saya nggak tahu tuh. Nyonya masih diperiksa sama dokter. Kita juga belum tahu penyebab dia pingsan kenapa. Sial. Mau minta duit, malah dia sakit pakai cara pingsan lagi. Enggak mungkin dok. Enggak mungkin saya kena penyakit kanker otak. Dokter pasti salah dok. Dokter salah. Kanker otak ini sudah menggerogoti otak ibu cukup lama dan sudah mencapai stadium 4 sekarang ini. Sayang, udah. Kamu yang sabar, kamu yang kuat ya. Kita semua sini pasti bakal support kamu. Ya. Dok, untuk masa pemulihan, apa perlu dilakukan kemoterapi? Secepatnya kita akan melakukan kemoterapi dan kita berusaha sebaik mungkin untuk itu. Akan tetapi ya tetap Tuhan yang punya kehendak dan punya maksud. Insya Allah masih bisa ada kemungkinan sembuh kan dok? Ya, saya tidak mau mendahului Tuhan. Akan tetapi umurnya di bawah 1 tahun. Saya nggak mau mati dok. Saya mau hidup lebih lama lagi dok. Saya nggak mau mati. Ya Allah. Istighfar Nyonya. Kematian hanya Allah yang tahu. Apapun bisa terjadi karena Allah. Kun fayakun. Nyonya yang sabar ya. Serahkan semuanya kepada Allah. Arumi, maafin saya. Saya selalu kasar sama kamu.
sama ibu kamu. Saya selalu memperlihatkan kesombongan saya. Tapi kamu tetap baik sama saya. Kamu tetap nungguin saya di sini. Saya jadi ingat ibu. Allah langsung memberikan hukumannya kepada saya. Karena saya udah membuang ibu saya yang sedang sakit-sakitan ke panti jompo. Saya jahat. Saya jahat, Arumi. Allah itu gak pernah menghukum hambanya. Hambanya lah yang menghukum dirinya sendiri. Allah juga gak pernah memberi kesulitan kepada hambanya. Hambanya lah yang memberi kesulitan dirinya sendiri. Saya jemput kembali ibu. Iya. Saya mau melihat ibu. Sebelum maut menjemput saya, Arumi. Urusan kematian biarlah menjadi urusan Allah. Kita cuma tinggal jalanin hidup aja. Tanti, ibu mau makan, nak. Ya, makasih. Bu, kan ibu bisa suruh Bosri atau Arumi. Tapi ibu kepengen kamu melayani ibu makan, nak. Kamu mau suapin ibu kan? Ibu tuh kolokan banget sih. Ibu lihat kan, aku lagi sibuk. Suapin ibu kan gak lama, nak. Duh, ibu tuh bayal banget sih. Bosri! Bosri! Ya Nyonya, iya, saya Nyonya, saya. Ibu mau makan. Bikinin makanan buat ibu sekarang juga. Terus abis itu sekalian suapin. Gak usah, Tua. Ibu nggak makan juga, nggak apa-apa. Paling ibu sakit dan mati. Aduh ibu tuh udah tua. Nyusahin lagi. Bo, ambilin makanan sekarang juga. Ayo buruan. Iya Nyonya. Nyonya, jangan begitu sama orang tua, Nyonya. Oh, kamu berani nasehatin aku, hah? Maaf. Bos sadar nggak posisi bos siapa di rumah ini? Hah? Maaf Nyonya, maaf. Saya hanya sekedar mengingatkan Nyonya. Sekali lagi maaf. Saya nggak perlu diingetin, Bo. Karena saya lebih pintar daripada Bo. Ingat itu. Iya Nyonya, iya. Udah ambil sekarang makanannya. Iya Nyonya. Kalau mau ngadain acara jangan ngemis-ngemis. Ini gimana sih? Emang yang punya masjid mewah di kampung ini nggak punya uang apa buat ngadain acara? Niat ngadain acara tapi kok minta-minta? Saya nggak bisa kasih sumbangan. Pergi kalian. Ya, makasih Ibu ya. Ini pergi. Aduh, lama banget sih. Kesel aja nih orang-orang. Sayang, gimana kondisi kamu? Udah membaik? Kamu pasti udah tahu kalau aku kena penyakit kanker otak stadium 4. Umur aku nggak panjang lagi, Mas. Arumi, saya minta kamu keluar. Baik. Arumi, tunggu. Kamu nggak usah keluar, kamu di sini aja. Nggak apa-apa, saya tunggu di luar aja Nyonya. Ya Allah, ya Rabbi.